Seorang CEO pergi ke kamar mandi umum, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria berjas hitam. Pria itu memaksa CEO memegang buket mawar. Tak disangka saat keluar dari kamar mandi, CEO bertemu seorang gadis secantik bunga. "Ternyata itu kamu, Gipsy darurat, ayo cepat pergi. Ikuti aku." Awalnya gadis itu ingin menakut-nakuti seseorang yang akan dijodohinya. Tetapi neneknya mendatangi Cho. Jadi gadis itu meminta sahabatnya untuk menyewa pacar. Kemudian dia akan pergi bersama pacar sewa, untuk bertemu pria yang dijodohkan dan menolaknya. "Halo Cici, apakah pacar yang kamu pekerjakan untukku sudah tiba?" Dia akan datang. Pria itu berjas hitam memakai kacamata, terlihat sangat tampan. Dia juga memegang buket mawar merah, yang paling kamu sukai di tangannya. "Benar sekali, sebaiknya jangan salah. Dia sudah tiba di Hoangdin Hotel, dan menunggumu. Oke, sekarang aku akan pergi ke pintu hotel, untuk menjemputnya segera." Sayangnya pacar yang disewa sahabatnya perlu segera ke kamar mandi. Tanpa sengaja pria itu memberikan buket bunganya ke tangan sang CEO, dan kebetulan sang CEO juga mengenakan jas hitam dan kacamata. Sehingga dia disalahpahami oleh gadis itu. Dia menyangka CEO adalah pacar yang disewa sahabatnya untuknya. Kemudian gadis itu menarik presiden, dan melarikan diri. Setelah keduanya tiba di ruang janji temu, mereka melihat seorang pria gemuk duduk di sana. Gadis itu diam-diam mengutarakan bahwa objek penemuan neneknya begitu tidak bisa dipercaya, hingga menemukan pria yang jelek untuknya. "Anda datang untuk kencan buta hari ini kan? Ada beberapa bagian dari keindahan. Kata ibuku kalau pantatmu besar, maka suburlah. Tapi ibuku tidak suka wanita memakai riasan. Oleh karena itu, Anda harus memakai lebih sedikit riasan di masa depan. Setelah kita menikah, Anda hanya bisa tinggal di rumah untuk melahirkan. Setelah itu, jaga saja saya dan orang tuaku. Setiap bulan saya akan memberi Anda 1.500 yuan untuk biaya hidup. Bagaimana perasaanmu? Apapun yang terjadi, jika kita ada kencan buta hari ini, kita bisa membatalkannya." "Apa maksudmu? Sudah kubilang padamu, saya adalah cucu Huong Gia. Jangan sampai Anda tidak sadar akan perkembangan zaman, jika Anda dapat menikah dengan keluarga kami. Anda adalah generasi ke-70 nenek moyang keluarga kami. Maukah Anda berhenti? Saya bukan hanya tidak peduli pada Huong Giamu. Saya melihat Anda, rasanya ingin menjadi katak hijau. Orang yang jelek masih bermain-main dengan bunga. Berhenti, jangan terlalu kasar. Inilah keindahan yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Pacar yang saya sewa seharga 1.000 yuan hari ini, sangat berharga. Sikap seperti apa Anda ini? Saya sakit, lepaskan tanganmu. Sangat bagus, mari kita lihat. Jika masih membawa kekasihmu ini, tipe wanita santai sepertimu, tidak layak untuk bisa menikah. Siapa bilang saya tidak bisa menikah? Dan terlebih lagi, dia bukan kekasihku. Dia adalah pacarku, kami akan segera menikah. Saya akan pulang dan memberitahu ibuku. Saya akan katakan padanya, Anda tidak menaati aturan wanita. Terserah, kalau begitu ayo pergi. Tunggu sebentar, mulai sekarang menjauhlah dari tunanganku. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Oh, ini sangat memalukan. Pacar sewaan, saya tidak hati-hati dan tidak sengaja memanfaatkan kenyamanan Anda. Pacar sewaan, menggunakan pacar sewaan untuk menghadapi perjodohan. Itu ide yang bagus. Dan saat itu sahabatnya menelepon. "Kenapa kamu masih diam, dan belum pergi menemui pacar sewaanmu?" Baru pada saat itulah gadis itu menyadari bahwa dia telah membawa orang yang salah. "Apa, kamu bukan pacar sewaanku? Ci, aku akan meneleponmu nanti." "Maaf, saya salah orang." "Tidak apa-apa. Jadi ini dia, ayo kita berteman. Saya akan memberi Anda kompensasi mental, oke?" "Oke, saya pergi dulu." "Hei, tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Saya sudah bilang padamu, saya akan memberi Anda kompensasi mental." "Saya tidak membutuhkan kompensasi mental Anda. Saya ingin Anda membantuku melakukan sesuatu." "Apa yang sedang terjadi?" "Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pacarku. Darurat Gipsy, saya ingin mengajak Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Yang berurusan dengan kencan buta keluarga. Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Saudara laki-laki, Anda menginjak kakiku." "Oh, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Tentang membantuku, mengapa Anda tidak menginginkannya?" "Tidak juga. Saya dapat membantu dalam hal ini. Hanya, dia terlihat sangat tidak rumit.
Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Lebih baik aku pergi dulu. Hai Nona, ada apa? Saya merasa tidak nyaman dengan perut saya. Saya ke kamar mandi dulu, saya akan segera kembali. Maaf tampan, perusahaan saya memiliki beberapa bisnis. Saya harus kembali ke perusahaan dulu. Saya menyimpan 1.000 yuan. Uang ini dianggap sebagai kompensasi untuk Anda. Itu sangat besar. Untuk pertama kalinya, seseorang menganggapku sebagai pelacur. Dan berani menggunakan uang untuk mengusirku. Menarik. Teman kencanmu tidak datang, baguslah jika dia tidak datang. Bagaimanapun saya mencium baunya, dibandingkan dengan subjek instalasinya. Sepertinya saya telah bertemu seseorang yang lebih menarik. Ya seperti ini, orang tua Thailand baru saja menelepon dan memintamu untuk kembali ke rumah lamanya. Jadi ayo pergi, demonstrasi Jiang kurang tepat. Setelah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihatnya berkencan. Pohon besi berumur 1.000 tahun mekar. Haha, akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata kekasih yang dijodohkan kepada gadis itu adalah presiden. Untungnya, general manajer juga tidak ingin menikah secara membabi buta. Perjodohan jenis ini memang sangat menyinggung, namun hanya karena nomor kamar terbalik. Kedua orang itu salah kamar, dan malah menemui pria gendut tadi. Keduanya pulang ke rumah dan dimarahi oleh neneknya. Jangan biarkan begitu saja, nenek memetik buah yang hijau dan rasanya tidak manis. Tidak manis tapi memuaskan. Saya pernah bertemu gadis itu sebelumnya, gadis itu baik. Anda pasti akan menyukainya. Jangan gunakan alasan sibuk dengan pekerjaan untuk mengelabui saya. Jika tidak, saya akan menghapus posisi Anda sebagai jenderal. Membiarkan Anda fokus menikah dan punya anak. Oh Zen Z sekarang, harus bekerja lembur dan terpaksa menikah. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Dia bahkan tidak menerima 1.000 yuan. Jangan memberi uang, dan jangan tinggalkan aku lain kali. Oh, saudara ini cukup baik. Saudaraku yakinlah, aku pasti akan menepati janjiku. Lain kali jika kamu mengundang aku untuk membantu, aku tidak akan menolak. Dao, bukankah kamu setuju untuk pergi kencan buta? Katakan, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Aku pergi. Apakah kamu sudah pergi? Bagus, pria gendut itu membalas dendam padaku kan? Nenek aku akan memberitahumu kencan buta hari ini. Dia gemuk dan tidak berbudaya, sebesar anak dari provinsi. Dan dia masih anak laki-laki yang bergantung pada rok ibunya nenek. Aku tidak ingin menikah dengan orang seperti itu. Itu tidak mungkin. Meski aku belum pernah bertemu dengan anak kecil ini, tapi ku dengar dia sangat bagus. Bukan seperti yang aku katakan, tapi apa yang aku dapat. Tapi 8 sila jauh lebih indah darimu. Apakah kalian salah paham tentang sesuatu? Atau mungkin aku bisa membuat janji dengannya lagi, agar aku bisa menjelaskannya secara langsung dengan jelas. Nenek, aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya lagi. Dao ini baik, maka kedua nenek itu membuat janji. Memberikan mainan plastik kepada pasangan itu. Namun di luar dugaan, ketika gadis itu sedang memegang mainan itu, dia pergi ke tempat pertemuan, tiba-tiba perutnya sakit. Dan dia ingin pergi ke kamar mandi, jadi dia pergi. Pada saat ini, seorang gadis mengenakan gaun merah duduk di kursi gadis. Yang baru saja pergi dan kesalahpahaman yang indah mulai terjadi lagi. Apakah dia wanita yang ditetapkan nenek? Berapa umurnya? Nenek bahkan menyuruhku mengambil ini. Gadis yang haus uang itu seperti pemindai radar, menyapu seluruh pakaian CEO. Lalu dia mulai menggigit, apakah kamu teman kencanku? Huang Ta Enham mengapa, aku Giang Toidin hadirin. Nama kedua orang ini memiliki pengucapan yang sama. Menurutku kamu tidak terlihat buruk. Jika kamu setuju beri aku 200.000 per bulan. Dan bahkan lebih, diperlukan lagi barang mewah selama liburan. Aku mungkin mempertimbangkan untuk mencintaimu. Setiap bulan aku harus memberimu 200.000. Jadi kalau kamu menikahiku, kamu harus membayar lebih. Tentu saja, setidaknya Anda harus memberi saya 188 juta uang pernikahan. Oh aku juga mau apartemen besar, tapi kamu hanya bisa menulis namaku. Ada juga mobil super, tidak kurang dari 1 juta. Hanya sedikit uang, Anda tidak akan memilikinya, aku dapat membayar jumlah kecil ini. Jadi ayo pergi, aku baru saja jatuh cinta dengan tas LV baru. Ayo kita beli, tapi, kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa yang kamu katakan? Maaf aku ingin mengambil barangku. Apakah itu kamu? Kebetulan sekali. Apakah kamu datang menemuinya? Siapa dia? Kalian berdua teruslah bicara, aku pergi dulu. Ingat apa yang kamu janjikan sebelumnya. Sekarang giliranmu untuk membantuku.
Kamu sudah mengetahuinya sejak dini. Mengapa kamu begitu tegas menyetujuinya hari itu? Gipsy keadaan darurat, aku mengerti. Sedikit perkenalan, ini pacarku. Halo, saya pacarnya. Apakah kalian berdua bekerja sama? Apakah kalian mencoba membuatku kesal? Untungnya aku menghindarinya tepat waktu. Kamu menghindar dengan cukup cepat. Memalukan sekali. Hai, situasi saat ini sangat mendesak. Biarkan aku membersihkan Cho. Baiklah, mengapa kamu di sini? Oh, akan terlalu panjang untuk diceritakan. Oh, sangat menggemaskan. Apa yang salah? Saudara, aku butuh bantuan. Kamu baru saja ingin pergi. Kenapa kamu di sini lagi? Cepat bantu aku. Kamu ada di mana? Kamu meninggalkanku di belakang Saodam Dao lagi, kan? Kembalilah buatku, dan harus terlihat cantik. Terima kasih untuk hari ini, kamu membantuku menghindari kehidupan lain. Iya, aku juga lolos dari kehidupan lain. Tapi kita berdua sangat tidak beruntung. Pasangan nikah tidak berarti apa-apa. Itu benar. Hei, jika kita selalu bertemu satu sama lain secara kebetulan. Seperti ini, kenapa kita tidak bekerja sama? Jika situasi seperti ini terjadi di masa depan, kita akan saling membantu. Melihat pendapatmu tidak buruk, jadi mari kita putuskan. Sudah diputuskan. Perusahaanku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi dulu, sampai jumpa. Tidak, dia juga cukup menarik. Presiden siapa dia? Dalam 3 menit saya ingin semua informasinya. Saya bersedia untuk melayani. Tunggu sebentar, saya sudah membaca novel roman CEO selama bertahun-tahun. Hari ini giliran saya. Hai CEO, dia asisten magang perusahaan kami. Dia sebenarnya punya nama yang sama dengan wanita yang dijodohkan itu. Nanti Anda lihat, apakah dia pintar atau tidak. Pak, ini terlalu kebetulan. Nenek, ada apa? Sudahkah kamu bertemu Giao hari ini? Bagaimana perasaanmu, Nenek? Percayalah padaku, dia hanya orang yang haus uang, tidak mungkin. Aku pernah bertemu dengan gadis Giao itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang haus uang. Apakah kamu salah? Bagaimana mungkin, Nenek? Aku pasti tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin nikah dengan wanita seperti itu. Aku tidak percaya, kamu pasti bertemu orang yang salah. Aku akan memberimu alamatnya, sehingga kamu bisa bertemu dengannya lagi. Mungkinkah aku benar-benar bertemu orang yang salah? Giang Triet, CEO, siapkan hadiah untuk malam ini. Saya ingin bertemu teman kencanku. Saya, oh ya, haha, membiarkan saya menyiapkan hadiahnya. Saya sudah melajang selama lebih dari 20 tahun. Menyuruh saya menyiapkan hadiah, bagaimana saya tahu apa yang harus dipersiapkan? Hai kawan, kemarilah. Malam ini Giang Tong akan menemui teman kencannya. Pergi belikan hadiah untuknya. Bisakah Anda melakukannya? Cepat lakukan. Ya, aku bebas berangkat, pekerjaan selesai. Hei kamu Tan Giao kan? CEO menyuruhmu menyiapkan hadiah, sebagai penegasan cintanya. Pada pertunangannya, sepulang kerja, kamu harus segera kembali ke sini lagi. Apakah ada kesalahan? Kaum kapitalis membuat janji. Apakah mereka masih harus membuat pekerja menderita? Aku lelah sekali, ada beberapa orang yang kencannya terlalu mahal. Transfer kawat berharga 1 juta, jutaan itu bahkan tidak sepadan bagiku. Tan Giao, mengapa kamu di sini? Aku baru saja datang ke sini, untuk bekerja. Kebetulan sekali, kenapa kamu belum juga pulang? Jangan membicarakan itu membuat gila. Setiap hari mereka memaksaku bekerja lembur di malam hari, aku adalah kura-kura tua yang botak. Tanpa anak tidak akan ada keturunan. Tapi aku mendengar tentang jenderal yang baru ini, sepertinya cukup tampan. Bagaimana dia bisa tampan? Pemilik perusahaan kelas bawah sepertinya dia. Dia pasti seorang skinhead Mediterania. Dia gemuk dan perutnya besar. Lalu bagaimana jika CEO baru ini, tidak hanya tampan dan kaya, tapi juga cukup baik? Tidak mungkin kapitalis jahat, juga pasti orang baik. Oh, apa kamu mencoba mengatur sesuatu atau apa? Katakan padaku dengan cepat siapa yang mengirimmu ke sini. Aku hanya asisten kecil di sebelahnya. Oh jadi begitu. Apakah kamu juga bekerja lembur, sampai sekarang? Jadi, tahukah kamu cara melakukan urusanmu sendiri? Kamu mengerjakan urusanmu sendiri, aku mengerjakan urusanku sendiri. Mobil bosku berubah menjadi oranye hijau, sepertinya masuk akal. Jadi aku pulang kerja dulu. Kamu juga pulang lebih awal, sampai jumpa. Tampaknya dia juga mempunyai kebencian yang mendalam. Aku dibedakan oleh konsul jenderal yang baru. Sepertinya itu yang terbaik untukku di masa depan, sembunyikan identitasmu dengan baik. Direktur,
Saya sudah menyiapkan semuanya. Jenderal telah selesai, hadiah sudah siap, kapan berangkatnya? Berangkat sekarang. Presiden Giang ini alamat yang dikirim oleh wanita tua. Mohon tunggu saya di sini, saya akan masuk sebentar. Lalu segera turun, ya. Izinkan aku memberitahumu tentang bos lama, dia terlalu berlebihan di perusahaan. Hadiah untuk tunangannya, mereka bahkan memaksaku kerja lembur untuk membelinya. Itu sangat tidak manusiawi, perusahaan ini terlalu eksploitatif. Betul. Oh ya, iklan. Bagaimana dengan target matamu, sister sekalian, kita bisa. Bisakah kita tidak menyebutkan ini? Aku beritahu kamu, aku belum pernah bertemu orang jahat seperti itu seumur hidupku. Neneknya bahkan memaksaku pergi kencan buta, tapi aku bertemu dengan orang yang sangat menarik. Mungkin di sini, siapa yang mengetuk pintu pada jam segini?